Saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan salam sejahtera dan selamat datang di dalam mimbar acara ibadah tengah minggu Gereja Pantekosta di Indonesia, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 32 Tanjung Pinang. Sangat bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk dapat bersama melalui siaran langsung ini atau yang kita sebut live streaming atau online. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti, selamat mendengarkan dan menyimak renungan atau khotbah singkat mengisi ibadah tengah minggu pada malam ini. Saya akan mengutip sebuah kalimat pendek atau penggalan dari kalimat yang Tuhan Yesus pernah ucapkan atau Tuhan Yesus pernah katakan seperti ini, jadilah seperti imanmu. Saya ulangi, jadilah seperti imanmu. Dan inilah tema atau judul dari renungan pada malam ini. Di dalam firman Tuhan yang menjadi ayat pokok, kita akan membaca di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Surat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama yang bunyinya seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, menurut firman Tuhan di ayat yang baru saya bacakan dan saudara mendengarkannya, Alkitab mengatakan bahwa iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Dasar ibarat membangun rumah atau membangun gedung seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Saya ingin bacakan atau mengutip kata-kata itu yang di dalam ayat itu mengatakan seperti yang akan saya bacakan untuk kita semua. Berkata begini, setiap orang mendengar perkataanku. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi iman dalam ayat-ayat yang kita baca, Alkitab menegaskan adalah batu fondasi yang sangat menentukan. Batu fondasi yang sangat penting. Di dalam pelayanan dari Tuhan Yesus, dimanapun dia berada, baik di kota, di desa, dan ketika dia belusukan, Tuhan Yesus berkata dengan tegas kepada orang-orang, sekali lagi saya ulangi,
kepada orang-orang yang terpapar dan positif terjangkit virus-virus yang mematikan. Misalnya, ada virus yang membuat kaki orang lumpuh sehingga tidak bisa berjalan. Ada virus yang membuat mata orang menjadi buta sehingga tidak bisa melihat. Ada juga virus yang membuat telinga orang menjadi tuli. Kepada mereka, Yesus melakukan tindakan seperti yang sangat populer sekarang ini adalah melakukan suntikan langsung dengan memakai firman Allah sendiri. Saya ulangi, melakukan suntikan langsung dengan jarum firman Allah yang berkata begini, imanmu, hai semua yang terpapar, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Perhatikan, jadi bukan akan, tetapi sudah berarti sudah terjadi, sudah menyelamatkan engkau. Pertanyaannya, artinya apa? Bahwa iman secara rohani dan kemudian iman itu sama dengan imun. Saya ulangi, imun rohani yang ada pada para pasien itu yang mendengarkan ketika Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, memberikan, saya ulangi, memberikan dua berkat sekaligus kepada semua yang terpapar itu. Apakah itu yang saya katakan berkat atau dua berkat sekaligus? Ini dia, yang pertama, secara jasmani atau fisik mereka diselamatkan. Tuhan Yesus pakai kata diselamatkan, tapi di dalam pengertian secara fisik disembuhkan. Disembuhkan atau pulih 100%. Artinya yang buta tadi dapat melihat karena iman. Yang lumpuh tadi dapat berjalan karena iman. Yang tuli dapat mendengar karena iman. Yang kedua, secara rohani atau jiwani atau roh, Tuhan Yesus juga katakan diselamatkan. Artinya virus-virus dosa sudah dibuang. Virus dosa sudah dimatikan. Artinya sudah diampuni. Pemazmur pernah menyatakan itu, bagaimana virus itu dibuang dari orang yang punya iman. Mazmur 103 ayat 12 yang berkata, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat. Adakah di antara kita yang sudah mengukur berapa jarak antara timur dan barat? Nah, itu digunakan oleh pemazmur dan berkata sejauh timur dari barat, begitulah jauhnya Tuhan sudah membuang segala penyakit kita. Jadi sangat penting kita kembali kepada kata iman itu tadi. Karena Tuhan Yesus bilang terjadilah seperti imanmu. Nah, kalau kita kembali dan kita kembali mengingat kata iman yang ayat pokok berkata dasar kita berharap, iman adalah dasar kita berharap, iman adalah menjadi suatu
kenyataan di mana dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh tubuh jasmani ini. Maka kita datang kepada iman itu harus dirawat. Iman tidak hanya sekedar mengatakan, oh saya beriman, saya percaya. Tetapi Alkitab mengatakan supaya iman itu hidup, iman itu segar, iman itu efektif, maka iman itu harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Nah, ini penting. Kalau dunia kita dewasa ini terkenal dengan vaksinasi atau vaksin, menggunakan jarum suntikan, demikian juga kita merawat iman, merawat keyakinan kita, merawat kepercayaan kita, merawat kerohanian kita, harus divaksinasi, harus divaksin dengan jarum suntikan. Saya ulangi, dengan jarum suntikan firman Allah. Firman Allah. Kita bisa baca kata-kata bijak ini. Kata-kata bijak yang seluruhnya diangkat dari firman Allah, dari Alkitab. Perhatikan kata-kata bijak yang saya maksud berkata begini, mata jasmani kita tidak mampu melihat Tuhan ketika kita dalam kesulitan dan kegelapan menutupi hati. Boleh saya ulangi? Mata jasmani kita tidak mampu melihat Tuhan ketika kita dalam kesulitan dan kegelapan menutupi hati. Tetapi penyertaan dan kehadiran Tuhan bukan dari apa yang mata jasmani lihat, bukan dari apa yang mata jasmani pandang, melainkan, perhatikan ini, melainkan dari apa yang kita imani, dari apa yang saudara imani, dari apa yang Bapak dan Ibu imani. Secara, saya mau katakan, secara jasmani kita akan melihat, dan secara rohani juga kita akan melihat. Sebab kembali kepada apa yang Tuhan Yesus berikan kepada seluruh pasiennya, kepada semua orang yang terpapar dengan virus-virus yang saya sebutkan tadi, di mana Yesus berkata, imanmu, ayo, percayamu, dasar yang satu-satunya, dasar yang benar, akan memberikan kepastian dan akan memberikan konfirmasi bahwa kamu, bahwa Bapak, bahwa saudara mendapatkan yang saya mau sebutkan ini. Apa itu? Mendapatkan yang saya mau sebutkan ini. Satu, secara jasmani, secara fisik, imun rohani kuat menolak virus apapun. Imun rohani kuat menolak virus apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, secara rohani mendapat sertifikat keselamatan bagi roh, bagi jiwa. Wow, ini yang luar biasa. Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dengan iman, oleh iman terjadilah secara rohani mendapat sertifikat keselamatan bagi roh. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti pelayanan online ini, mari periksalah hati,
hidup rohani kita masing-masing. Tanyakan di dalam hati Bapak, hati Ibu, hati saudara, apakah iman saudara, iman Bapak benar dirawat? Dirawat dengan apa? Dirawat dengan membaca firman Tuhan. Dirawat dengan datang dan beribadah untuk mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Allah. Saya ulangi, perawatan yang istimewa hanya bisa untuk iman, perawatan istimewa hanya bisa melalui membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, dan meletakkannya di dalam hati. Coba secara diam-diam, Bapak, Ibu, Saudara, dengarkan apa kata hati Bapak Ibu setelah mendengarkan renungan ini. Saya ulangi, dengarkan suara hati sendiri. Karena pertanyaannya adalah, apakah iman Bapak, apakah iman Ibu, iman saudara sehat, segar? Apakah hati yang punya iman gembira, dan olehnya Bapak, Ibu, Saudara menjadi orang yang taat. Taat melakukan sesuai dengan perintah firman Tuhan. Jadi ingat, ini sebagai kesimpulan, sebentar lagi saya akhiri. Ingat, oleh iman dan hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ada jaminan kesehatan secara jasmani, ada jaminan keselamatan secara rohani, dan seperti yang dikatakan tadi, akan mendapatkan kehidupan yang kekal, kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Selamat, saya ucapkan sekali lagi, selamat merawat iman dengan firman Tuhan. Amin. Kemudian saya ingin saudara mendengarkan pujian yang akan disampaikan dengan tema Hanya Ku Bisa Lari Kepada Yesus. Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara, untuk mengakhirinya, mari saya mengajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan ini kami menaikkan ucapan syukur, ucapan terima kasih karena melalui pelayanan online ini kami dapat mendengarkan firman dan kami berdoa, berikan kami hati untuk taat kepada firman Tuhan. Berikan kami hati dan kerinduan untuk sungguh-sungguh merawat iman kami dengan firman Tuhan, supaya iman kami tetap tumbuh, tetap terjaga, dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk selanjutnya, mohon pegang tangan kami, pegang seluruh kehidupan kami, di dalam semua aktivitas kami, supaya kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu, tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, menjalani kehidupan dan melakukan tugas-tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami, karena doa kami sudah sampaikan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.